Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi mengenai analisa dan perancangan sistem informasi. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi rancangan layar. Tidak lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu melaksanakan 5M ya sekarang, bukan lagi 3M. Prokesnya tetap dijaga karena sekarang kita sudah memasuki PPKM level 3 dan bahkan sekarang masuk ke PPKM level 4. Jadi kalau bisa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga imunitas. Baiklah, sekarang kita masuk ke rancangan layar. Jadi kalau kita melihat rancangan layar, berarti rancangan layar itu adalah interaksi ya. Interaksi antara user dengan sistem yang baru. Bagaimana cara user untuk melakukan proses sistem yang baru, kemudian apa saja yang diinput oleh user di dalam sistem yang baru. Nah, biasanya untuk rancangan layar ini dia akan keterkaitan dengan use case ya, dengan use case yang sudah kita konsepkan sebelumnya. Kemudian dia juga keterkaitan dengan yang namanya diagram IR yang sudah konsepkan sebelumnya. Jadi untuk membuat rancangan layar dia terkait dengan use case diagram dan diagram IR-nya. Nah, kemudian biasanya untuk menggambarkan nanti apa saja yang akan diinput ya di dalam interaksi antara user dengan sistem yang barunya, biasanya dia dibuat yang namanya struktur tampilan. Nah, biasanya untuk struktur tampilan ini biasanya dibuat berdasarkan use case yang ada atau use case yang sudah dikonsepkan. Jadi nanti dari sini berdasarkan struktur tampilan yang ada, itu nanti baru akan diuraikan satu persatu rancangan layarnya. Misalnya di sini kita bisa melihat struktur tampilannya ada entry pelanggan, kemudian ada entry barang, ada entry pesanan, ada cetak nota, dan seterusnya. Nah, berarti nanti di dalam rancangan layarnya otomatis nanti akan kita uraikan yang pertama yaitu entry pelanggan, kemudian entry barang, entry pesanan, cetak nota, dan seterusnya. Itu nanti akan kita gambarkan bagaimana rancangan layarnya agar nanti usernya tahu apa yang akan diinput di dalam sistem yang baru. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam rancangan layarnya, nah kita lihat di sini misalnya struktur tampilan yang ada di sini, ya. Mungkin ini ada beberapa yang tidak ada di use case-nya, saya hanya mengambil sebagian saja. Nah, kita lihat use case yang saya gambarkan, struktur tampilan itu dapatnya dari mana? Kita lihat di sini. Nah, ini ada entry pelanggan, ada entry barang, ada entry pesanan, kemudian cetak nota atau faktur, kemudian di sini ada cetak pengiriman. Nah, jadi dari use case yang ada di sini, kita bisa melihat nanti struktur tampilannya, ya. Nah, itu yang bentuknya seperti ini. Ya. Ini saya ambil use case-nya tadi sebagian ya dari struktur tampilan yang ada di sini. Tapi kalau kita melihat berdasarkan struktur tampilan yang ada di sini, berarti use case-nya otomatis akan lebih banyak lagi ya sesuai dengan struktur tampilan yang ada di sini. Tadi use case-nya saya ambil hanya sebagian saja karena rancangan layarnya juga nanti akan dijelaskan sebagian. Nah, kemudian setelah kita melihat struktur tampilan yang ada di sini, kita lihat berarti yang pertama itu ada yang namanya entry pelanggan. Ya. Nah, seperti apa entry pelanggan itu rancangan layarnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini rancangan layarnya. Di sini ada entry pelanggan, ya. Nah, kemudian rancang layar entry pelanggan ini untuk mungkin ya keterangan-keterangan yang ada di dalam rancangan layar itu tergantung desain kita ya. Nanti seperti apa, yang penting intinya user ya lebih mudah memahami nanti apa yang akan diinput. Jadi tampilannya itu terserah mau tampilannya seperti apa. Misalnya kita lihat di sini ada pop, kemudian di sini ada yang namanya atribut ya yang akan diinput, kemudian ini nilai datanya ya, nilai data dari data yang akan diinput, kemudian ini button-buttonnya. Nah, peletakan dari kopnya, peletakan dari atribut atau datanya, kemudian nilai data atau data value-nya itu terserah penempatannya maunya seperti apa ya. Yang penting nanti usernya tidak bingung ya, atau misalnya jangan diletakkannya misalnya dia tidak beraturan ya atau sembarangan. Nanti takutnya usernya akan bingung bagaimana proses menginputnya, kemudian mana yang duluan akan diinput. Nah, jadi sebaiknya kita mengurutkan data yang akan diinput itu sebaiknya beraturan dan mudah
dilihat oleh user, kemudian mudah diingat, dan user juga memahami proses inputnya seperti apa. Sama dengan buttonnya, buttonnya bisa diletakkan di kanan, bisa diletakkan di kiri, bisa diletakkan di bawah. Ya. Intinya memang bahwa user tahu bahwa itu proses setelah penginputan, apakah dia mau menyimpan, apakah dia mau merubah, apakah dia mau menghapus, dan seterusnya. Ya. Jadi sebaiknya pada saat kita merancang rancangan layar nanti ya untuk interaksi usernya dengan sistemnya, itu sebaiknya kita harus memahami warna ya. Warna itu biar tidak menyakitkan mata itu seperti apa ya. Kemudian biar usernya itu kelihatan apa yang akan diinput itu warnanya seperti apa. Kemudian tata letaknya dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan pada saat rancangan layar. Nah, sekarang kita lihat di dalam struktur tampilan yang pertama, kemudian berdasarkan user ini kita akan melihat yang namanya entry pelanggan. Ya. Entry pelanggan, di sini ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Nah, dari mana data yang ada di rancangan layar ini didapatkan? Oh, bahwa ternyata di dalam rancangan entry data pelanggan ada kode pelanggan, ada nama pelanggan, kemudian ada alamat, ada telepon. Ini semuanya didapatkan dari diagram IR. Ya. Nah, ini kita lihat, nah ini diagram IR-nya ya. Nah, ini diagram IR-nya kita bisa lihat, oh ternyata pelanggan ada nomor atau kode pelanggan, ada nama pelanggan, kemudian alamat pelanggan, kemudian telepon pelanggan. Kemudian kenapa pelanggan ini hanya atribut pelanggan yang dipakai? Karena pelanggan ini masuk ke dalam file master ya. Jadi pada saat kita melihat file master berarti nanti di dalam rancangan layarnya berarti hanya ada data atau atribut dari entitas itu sendiri. Nah, jadi kita lihat di sini ada 4 atribut atau 4 data. Berarti kita melihat ke dalam rancangan layarnya, ya kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini juga akan ada 4 data yang akan diinput. Ada kode, ada nama, ada alamat, dan ada telepon. Nah, kemudian yang namanya master bisa disimpan, bisa diedit, bisa dihapus, kemudian setelah selesai biasanya yang namanya staff juga akan keluar dari proses rancangan layar. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat ya berdasarkan struktur tampilan berikutnya yang harus digambarkan rancangan layarnya itu ada yang namanya entry barang. Berdasarkan use case-nya juga tadi kita sudah melihat ada entry barang. Nah, kemudian entry barang seperti apa rancangan layarnya. Nah, kita lihat di sini antara entry pelanggan dan entry barang kita bisa melihat bahwa buttonnya berbeda ya. Kalau pelanggan itu di sebelah kanan, kemudian yang namanya barang itu di bawah. Ini tidak masalah ya, tidak masalah. Ya, yang penting user masih memahami bahwa ini adalah button atau eksekusi yang harus dilakukan oleh user setelah melakukan proses penginputan. Nah, kemudian kita lihat barang, ya ternyata data yang ada itu mulai dari kode sampai stok. Nah, dari mana data barang ini dilihat atau diambil? Ya. Nah, sekarang kita lihat diagram IR-nya. Ya. Kita lihat diagram IR-nya. Nah, ini diagram IR-nya. Ya. Kita melihat barang, ada kode barang, ada nama barang, ada satuan, ada harga, ada stok. Berarti atribut ini ya, dia tidak jauh berbeda dengan pelanggan, dia dikategorikan sebagai file master. Berarti nanti yang ada di dalam rancangan layarnya itu hanya atribut dari barang saja, tidak atribut yang lainnya. Sekarang kita lihat untuk rancangan layar dari entry barang. Ini kita lihat ya. Nah, ini ada kode barang, atribut yang pertama di dalam entitas barang tadi ada nama barang, ada satuan, ada harga satuan, kemudian stok. Oke. Jadi ini yang kita lihat pada saat kita mendesain rancangan layar untuk entry data pelanggan dan entry data barang. Jadi kalau seandainya rancangan layar yang akan kita desain itu dia masuk ke dalam kategori filenya file master, berarti nanti yang akan masuk ke dalam rancangan layarnya hanya atribut dari entitas itu sendiri, tidak atribut yang lainnya. Karena kalau kita lihat di transformasinya nanti tidak pernah ada foreign key ya di dalam transformasi atau LRS-nya. Nah, kemudian yang berikutnya, saya tidak akan membahas entry kendaraan dan entry supir karena saya rasa sama-sama master ya, di diagram IR-nya pun tidak saya gambarkan, di use case-nya tidak saya gambarkan ya. Tapi ini saya mengambil suatu tampilan dari use case yang ada di atas di dalam diktat ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat ke transaksi, beda ya. Ini master, kemudian ini transaksi. Transaksinya ada entry pesanan dan ada yang namanya cetak nota.
Jadi di dalam entry pesanan kita bisa melihat di sini ada yang namanya kita lihat diagram IR-nya. Entry pesanan di sini kita bisa melihat ada atributnya yang namanya nomor PO dan tanggal PO ya. Nah, dua atribut ini itu pasti masuk ke dalam rancangan layar ya pesanan. Kemudian kita bisa melihat di sini pesanan dia juga berhubungan dengan pelanggan. Nah, kalau kita lihat pelanggan ini one, kemudian pesanan ini many, otomatis nomor pelanggan ini akan ada di pesanan. Berarti nanti selain atribut pesanan, nomor PO dan tanggal PO, nanti akan ada juga yang namanya atribut pelanggan di dalam pesanannya. Nah, apakah nanti atribut pelanggan itu harus masuk semuanya ke dalam atribut pesanannya, ke dalam rancangan layar pesanannya, tergantung kebutuhannya. Kalau memang seandainya ternyata semuanya dibutuhkan, ya sudah masukkan berarti semua atribut pelanggan ke dalam rancangan layar pesanan. Tapi ternyata kalau memang seandainya yang dibutuhkan cuma nama sama alamat dan telepon, ya sudah berarti 3 itu masukkan ke dalam rancangan layar pesanannya. Kemudian kita bisa melihat di sini pesanan berhubungan dengan minta dan barang, kemudian di sini transformasi, otomatis di sininya nanti akan ada ini dan ini. Berarti di rancangan layar ini nanti akan ada yang namanya quantity pesanan, kemudian akan ada yang namanya atribut barang. Ya. Nah, sama atribut barang ini juga sesuai dengan kebutuhannya nanti apa saja yang akan muncul ke dalam rancangan layarnya. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya seperti apa rancangan layar dari pesanannya. Kita lihat dia masuk ke dalam transaksi entry pesanannya ya. Nah, kita lihat di sini ya. Pesanan yang pertama dia harus ada atribut pesanannya ya, nomor pesanan dan tanggal pesanan ya. Ini input nilai datanya. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi dia harus ada data pelanggannya ya, mulai dari kode sampai ke telepon, berarti semua atribut pelanggan dimasukkan. Nah, kemudian dia juga berhubungan dengan yang namanya barang, otomatis atribut barang juga harus dimasukkan ke dalam rancangan layar pesanannya. Di sini yang masuk ke dalam rancangan layar pesanannya untuk atribut barang, kode barang, nama barang, satuan dan harganya. Ya, kemudian yang berikutnya tadi ada minta berhubungan juga dengan yang namanya pesanan. Berarti atribut dari minta karena dia ada nomor pesanan dan kode barang, berarti yang belum ada itu hanya quantity atau jumlah pesanannya. Itu juga masuk. Nah, jumlah ini untuk memudahkan ya. Nanti berapa total yang ada di sini, karena yang namanya total yang ada di sini jumlah ya yang dikalikan dengan jumlah ini dihasilkan dari hasil perkalian harga pesan dan input. Di sini muncul display jumlah ya, jumlahnya, kemudian total ini nanti keseluruhan dari jumlah yang ada di sini. Ini juga untuk mempermudah ya user mengetahui oh berapa jumlah nilai harga pesan dengan jumlah yang dipesan, kemudian totalnya itu benar atau tidak. Nah, kemudian di sini ada button tambah atau add. Karena kita melihat hubungan antara pesanan dan barang itu many to many, otomatis barang yang ada di pesanan itu mungkin lebih dari satu, ya artinya bisa lebih dari satu atau bisa banyak. Jadi di sini barang bisa ditambahkan lebih dari satu, makanya ada button tambah di sini. Tapi pelanggannya tetap satu, pesanannya tetap satu. Setelah selesai semuanya, baru yang namanya user itu bisa menyimpan. Kemudian kalau tidak jadi berarti dia cancel. Kemudian kalau selesai, sudah selesai dia bisa keluar. Nah, kemudian nanti ya untuk cetak notanya nanti kalian coba buat sendiri atau coba dirancang sendiri, nanti desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa, acuannya apa? Acuannya adalah diagram IR yang ada di sini ya. Nah, diagram IR yang ada di sini dilihat ini faktur atau nota ya. Faktur berhubungan dengan pesanan, pesanan berhubungan dengan pelanggan, pesanan berhubungan dengan minta dan barang. Jadi nanti faktur itu ada atribut faktur, ada atribut pesanan, pelanggan, minta, kemudian barang. Ya, jadi nanti coba dibuat dulu seperti apa, sekalian coba mendesain ya. Jadi kalau kalian bikin program, kalian lihat nanti layarnya itu seperti apa desainnya ya. Berarti dari mana dapatnya ya program yang kalian hasilkan itu ya berarti dari diagram IR, kemudian use case, kemudian struktur tampilan yang ada di sini, baru desain rancangan layarnya. Jadi apa yang sudah didesain di sini nanti tinggal diimplementasikan ya ke dalam bahasa pemrogramannya. Apakah itu bahasa pemrograman berbasis web
Apakah itu bahasa pemrograman yang desktop atau misalnya bahasa pemrograman Visual Basic atau Visual Basic Net atau VBNet ya, tapi sekarang sudah jarang digunakan, sekarang semuanya sudah serba online ya. Jadi sebenarnya cara desain rancangan layarnya sama ya. Paling berbeda hanya di dalam tampilannya antara web dan desktop itu ya. Baiklah, kalau seandainya masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum paham mengenai rancangan layarnya, silakan kita diskusikan, apakah itu lewat WhatsApp atau silakan lewat Google Classroom-nya. Baiklah, untuk rancangan layar materi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi untuk materi yang berikutnya. Salam budi luhur, salam sehat, tetap jaga imunitas dan tetap jaga prokesnya. Bye bye.